Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Deborah. Saya dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen komputasi pada materi ke-9, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, dosen pengampu Bapak Edward Sungono. Komponen dan perangkat mobile itu terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama secara harmonis. Fungsi komponen itu memungkinkan komputer melakukan tugas mulai dari input data, pemrosesan, output, penyimpanan, hingga komunikasi. Lalu selanjutnya ada motherboard. Motherboard ini tulang punggung sistem yang fungsinya menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antara komponen seperti CPU, RAM, kartu grafis, penyimpanan. Tanpa motherboard, komponen CPU, RAM, kartu grafis, dan penyimpanan tidak bisa bekerja sama untuk menjalankan fungsi komputer. Di sini ada papan sirkuit utama. Itu motherboard menyediakan fondasi fisik tempat semua komponen dipasang. Komponen ini terhubung melalui slot, soket, dan konektor yang ada di motherboard. Lalu ada jutaan transistor. Di dalam motherboard terdapat chipset yang merupakan kumpulan chip yang mengontrol komunikasi dan fungsi-fungsi penting lainnya. Lalu, ada pusat interkoneksi. Motherboard berfungsi sebagai pusat komunikasi antara berbagai komponen utama komputer. Di sini, lalu ada prosesor atau otak komputasi. CPU itu komponen utama komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dari sistem operasi dan aplikasi. Tanpa CPU, komputer hanya kumpulan komponen pasif yang tidak dapat melakukan apapun. Lalu di sini ada dua komponen utama CPU. Yang pertama ada CU. CU mengarahkan semua CPU mengarahkan semua operasi di dalam komputer. Ini mengambil dari memori dan mengkodenya. Lalu ada Arithmetic Logic Unit atau ALU. Ini untuk melakukan perhitungan aritmatika. Pada pada zaman sekarang, prosesor hadir dalam bentuk multicore, yang berarti satu chip prosesor memiliki lebih dari satu inti pemrosesan. Lalu di sini ada siklus mesin dan sistem pendingin. Itu CPU menjalankan instruksi melalui 4 tahap berulang sebagai siklus mesin. Nah, tahapan itu yang pertama ada fetch. Ini untuk mengambil instruksi dari memori yang perlu dieksekusi dari alamat memori yang ditentukan oleh program counter. Lalu ada decode. Ini untuk menerjemahkan ke dalam format yang dapat dipahami oleh CPU. Lalu ada execute. Ini untuk melaksanakan instruksi yang telah diterjemahkan, seperti melakukan penghitungan, aritmatika, mengakses memori, atau mengontrol perangkat keras. Lalu ada stores, penyimpanan. Ini untuk menyimpan hasil dari eksekusi dari instruksi, disimpan kembali ke memori. Lalu ada komputasi awan. Cloud computing mengubah cara kita untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi melalui internet tanpa bergantung pada perangkat lokal. Nah, salah satu keuntungan itu
Yang pertama ada akses universal. Ini bisa diakses di mana saja dengan adanya koneksi internet. Lalu hemat biaya dengan lebih hemat untuk membeli perangkat keras dan lisensi perangkat lunak yang mahal. Lalu ada ruang minim. Ini untuk mengurangi kebutuhan ruang fisik untuk dalam menyimpan server dan infrastruktur. Lalu ada skalabilitas. Ini dapat memudahkan dan mengurangi sesuai dengan kebutuhan bisnis yang dikembangkan. Lalu ada representasi data atau bahasa biner. Komputer itu memahami huruf atau gambar tidak memahami huruf gambar secara langsung. Mereka menggunakan sistem biner, sebuah bahasa yang terdiri dari dua digit, 0 dan 1. Di sini ada bit dan byte. Bit itu data terkecil, representasi dari 0 dan 1, 0 atau 1. Dan byte itu satuan penyimpanan yang terdiri dari 8 bit. Nah, jadi kita bisa melihat dan menggunakan teks, angka, audio, dan foto itu disimpan dalam bentuk kombinasi kompleks yang dari bit dan byte. Komputer itu menggunakan sistem biner karena lebih mudah diimplementasikan secara fisik dengan skala dengan menggunakan saklar elektronik. Saklarnya hanya memiliki dua keadaan, hidup satu atau mati nol. Lalu ada memori, gudang informasi sementara. Memori itu komponen vital yang berfungsi menyimpan instruksi dan data secara data sementara. Di sini ada jenis-jenis memori. Yang pertama itu RAM. Ini untuk menyimpan data secara sementara. Data akan hilang saat komputer dimatikan. Lalu itu digunakan untuk menyimpan aplikasi yang sedang berjalan. Lalu ada cache. Ini memori yang untuk menyimpan instruksi dan data sering diakses oleh CPU. Contohnya itu untuk menyimpan salinan data dari RAM yang sering digunakan oleh CPU. Lalu ada ROM. Contoh dari ROM ini itu menyimpan BIOS, Basic Input Output System, yang berisi instruksi dasar untuk menghidupkan komputer atau melakukan pemeriksaan perangkat keras. Lalu ada flash memory. Contohnya ini untuk menyimpan foto, video, dokumen, dan aplikasi pada perangkat seluler dan penyimpanan eksternal. Lalu ada CMOS. Contohnya itu ini untuk menyimpan tanggal, waktu, urutan booting, dan pengaturan perangkat keras lainnya. Di sini ada konektivitas daya. Pertama itu ada adapter. Ini untuk menambahkan fungsi tambahan seperti video card untuk grafis superior atau sound card dan atau audio yang berkualitas tinggi. Contoh itu kartu grafis, kartu suara. Lalu ada bus, jalur elektronik vital untuk mengirimkan data antar komponen. Lalu ada power supply. Ini untuk mengubah listrik AC dari stop kontak menjadi DC yang stabil untuk mengaktifkan seluruh komponen komputer. Fungsinya itu mengubah arus bolak-balik AC dari sumber listrik menjadi arus searah DC yang dibutuhkan oleh komputer-komputer. Jadi kesimpulannya itu komputer itu sistem kompleks yang terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk pemrosesan informasi dan menjalankan tugas. Dan data dipresentasikan itu dalam sistem biner dan semua jenis data diubah menjadi kombinasi bit dan byte. Sekian dari saya. Terima kasih.